Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan yang ada di atas mejanya materi akidah kelak ya. Selain dari itu, silakan masukkan ke dalam tas. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah bisa dimulai? Sudah, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Nanda. Ya, Bu. Silakan kepada ketua kelas, siapa yang mau pimpin doa? Baik. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ambil absen dulu ya Nanda. Ibu. Humaira Nisa, Ibu. Diva Vanisa, Ibu. Syarifah Rahmatul Aini, Hadir, Bu. Dea Tuania Putri, Hadir, Bu. Rodatul Jannah. Hadir, Bu. Siapa yang tidak ada sekarang Nanda? Hadir semua, hadir, Bu. Hadir semuanya, oke. Baiklah. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi kita, yaitu tentang ayo bertaubat. Sebelum kita masuk kepada materi ayo bertaubat, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Akhlak tercela, Bu. Salah. Sifat-sifat Allah, Bu. Sifat-sifat Allah, betul. Siapa yang tahu sifat-sifat Allah itu ada berapa? Ada 50. Itu nama-nama Allah. 50 sifat, tapi yang wajib kita ketahui kemarin 10, Bu. Iya, apa saja tuh Humaira? Ada wujud. Ada, saya sebutkan saja, Bu. Wujud dan bako, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamu binafsihi wadaniyah kudrat iradah, ilmu hayat saman, basiran murid basiran dan ranan hayat apa sih satu-satu Iya, yang kita pelajari kemarin itu sampai 10. Kenapa Humaira? ya bacain aja semuanya tapi kita belajar 10. Oke. Ya, Siap. Bu. Sebelum kita masuk pada materi ini, jadi tujuan pelajaran kita pada hari ini supaya anda semua mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang harus kita hindari. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut pada pengertian taubat. Sebelum masuk ke dalam pengertian, apakah anda semuanya sudah pernah melakukan kesalahan? Pernah, Bu. Coba contohkan kesalahan yang pernah dilakukan. Aini. Kalau ini kemarin nggak sengaja ngomong-ngomong kasar ke orang Ke teman. Terus temannya sakit hati. Kayaknya ya, Bu. Adakah Aini minta maaf sama temannya? Belum, Bu. Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Oke. Jadi taubat itu secara bahasa artinya kembali. Secara istilah, taubat itu adalah kembalinya seseorang ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hatinya untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah ia
kerjakan sebelumnya. Iya. Jadi taubat itu adalah contohnya Ananda Humaira, Ibu. dia tidak melaksanakan sholat. Nah, setelah ia mengetahui bahwa ia tidak melaksanakan sholat, ia akan mendapatkan dosa, maka dia harus bertaubat agar diampuni dosanya. Sedangkan secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali. Oke, selanjutnya kita masuk kepada hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi atau sudah dilakukan, lalu mengarahkan hatinya kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari perbuatan dosa perbuatan maksiat. Adapun melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan yang telah Allah larang. Meninggalkan larangan yang Allah perintahkan. Oke, betul. Ya, betul. Selanjutnya yaitu syarat-syarat bertaubat. Sebelumnya Ibu tanya kepada Ananda semuanya, apakah Ananda tahu syarat-syarat bertaubat itu? Sungguh-sungguh, betul. Menyesali. Tidak salah taubat sama dulu. Oke, betul. Syarifah? Ke lapangan darat. Roda tuh? Apa syarat-syarat bertaubat? Meminta ampun kepada Allah. Oke, betul. Adapun di sini syarat-syarat bertaubat itu yang pertama yaitu beragama Islam. Berarti kalau tidak beragama Islam tidak boleh bertaubat. boleh, tapi kan ini syarat untuk agama Islam. Kita sebagai orang yang beragama Islam. Yang kedua yaitu menyesali perbuatan dosa. Yang ketiga menyadari kesalahannya. Yang keempat ikhlas melakukannya bukan untuk tujuan ria. Selanjutnya itu memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Selanjutnya berjanji tidak mengulangi dan menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji. Selanjutnya masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dan memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Selanjutnya adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang taubat yaitu Quran surat An-Nur ayat 31. Nanti kita bacanya bareng-bareng ya. Iya. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna
yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Apa saja yang boleh dilihat? Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, saudara-saudari laki-laki mereka, putra-putri saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para nelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi pada ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki pun harus menjaga aurat kita, menjaga pandangan kita, menjaga kemaluan kita, serta tidak menampakkan bagian tubuh kita atau perhiasan kita. Selanjutnya, adapun keutamaan dari bertaubat. Adapun keutamaannya yang pertama yaitu taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Karena ketika kita bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua yaitu taubat merupakan sebab keberuntungan. Yang ketiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan yang telah kita perbuat. Yang keempat yaitu taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Dan taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Dan sampai di sini, apakah ada Ananda pertanyaan? Tidak, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu ada video nih. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Pencuri yang bertaubat. Di tengah malam yang sunyi, seseorang terlihat sedang mengendap-endap ke sebuah kandang domba. Dia adalah Fudail, seorang pencuri yang kerap beraksi di malam hari. Kali ini, dia berniat mencuri seekor domba milik seorang saudagar. Fudail mengeluarkan pisaunya yang telah diasah dengan tajam. Masya Allah. Oke, baiklah Ananda. Dari video yang telah Ananda lihat tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Baik, Bu. Humaira, coba Humaira, silakan. Baik, Ibu, dari penjelasan video tadi bahwasannya ada seorang pencuri di sebuah daerah, yaitu dia mencuri, bahkan tidak hanya mencuri, dia merampok dan bahkan membunuh orang. Suatu ketika dia merampok di sebuah rumah, dia sudah membunuh penjaganya, tapi di dalam rumah dia mendengar bahwasannya ada orang yang bernyanyi, tapi di sana tidak menyanyi
menyanyi, tapi dia membaca Al-Quran. Dengan begitu dia meneteskan air mata karena suaranya yang merdu, dan tidak jadi dia mencuri. Setelah itu dia bertaubat dan mengakui kesalahannya. Setelah itu dia menjadi ulama besar, itu ulama besar hadis. Oke, terima kasih. Silakan memberikan aplaus kepada Oke, baiklah Nanda. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu ada satu kuis lah yang akan Ibu berikan kepada Nanda semuanya. Silakan ya, yang mau nanti Ibu berikan nilai plus. Silakan kepada Ananda Dipa. Oke, silakan jawab. Berdiri. Baik Bu, jelaskan 3 syarat taubat yang harus dipenuhi agar taubat diterima. Yang pertama menyesali perbuatan, yang kedua ikhlas bersungguh-sungguh dalam bertobat, yang ketiga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang. Oke, betul. Terima kasih ya. Oke. Baiklah Anda semuanya. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dari pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi, apakah Ananda bisa menyimpulkan? Jika tidak ada, biar Ibu yang menjelaskan. Jadi bertaubat itu adalah kembalinya seseorang dari perbuatan dosa kepada melakukan perbuatan yang baik, tidak melakukan perbuatan dosa itu tidak diulang-ulanginya lagi. Akan tetapi setelah ia melakukan perbuatan itu, dia menyesalinya dan tidak mengulanginya lagi. Oleh karena itu, Ananda semuanya, apabila Ananda telah melakukan perbuatan dosa, alangkah baiknya Ananda bertaubat dan melakukan istighfar agar perbuatan dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baiklah Nanda. Untuk materi kita minggu depan yaitu tentang menghormati kedua orang tua dan menghormati guru. Silakan Ananda membaca bukunya dan dibuat di dalam buku resume. Dibikin ya, nanti akan Ibu tanya minggu depan. Oke, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas membaca doa. Baik, ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.